Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dengan renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang bersahabat dengan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu hari nanti setiap orang pasti menghadap Tuhan yang memberikan kehidupan ini dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu, ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Perjalanan waktu membawa manusia kepada realitas ini. Setiap detik yang bergema mengisyaratkan bahwa saat itu semakin dekat bagi arus air yang sangat kuat yang tidak bisa dibendung. Harus diingat secara terus-menerus bahwa panggilan menghadap Tuhan bisa terjadi setiap saat. Hampir tidak pernah Tuhan memberitahu terlebih dahulu saatnya itu, sehingga seorang tidak tahu kapan gilirannya. Hal ini sudah pasti diketahui oleh setiap orang, tetapi ironisnya masih saja tidak bersikap berjaga-jaga. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak berhasrat berdamai dengan Allah, serta berlindung kepadanya dari kedahsyatan kekekalan. Biasanya mereka berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah duniawi atau pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Oleh karena saat kematian tidak kunjung tiba, maka banyak orang menganggap remeh realitas tersebut sampai tidak memiliki kesadaran atau penghayatan bahwa waktu itu pasti akan tiba. Bahkan ketika sudah berumur suntuk pun masih berpikir ia bisa memperpanjangnya. Memang kadang-kadang tindakan medis dan peralatannya bisa memperpanjang usia, tetapi tidak bisa membatalkan kematian. Usaha memperpanjang usia kadang juga malah menyiksa. Hidup tidak terasa seperti hidup, sebab penyakit dan penuaan tidak bisa diajak bersahabat. Tuhan sendiri yang telah mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap. Dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Saudara, kata kebanggaan di sini terkesan aneh. Mengapa dikatakan kebanggaan? Dalam teks aslinya adalah rohab dalam bahasa Ibrani, yang bisa diterjemahkan kekuatan atau strength, keangkuhan dan kesombongan, arogan dan pride, object of pride. Ternyata kata rohab bisa mengandung semacam kata sindiran atau satir. Seakan-akan pemazmur mau mengatakan, setelah melewati perjalanan panjang, apa yang dapat dibanggakan? Beberapa konglomerat tinggal di rumah mewah. Dari hari tuanya hanya tergeletak antara hidup dan mati, ditemani oleh suster dan alat medis. Dalam kemiskinan di hadapan Tuhan seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20. Orang-orang seperti ini sebenarnya telah ditangisi oleh Tuhan dengan ucapannya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
di dalam Lukas 19 ayat 42. Suatu keadaan yang sangat tragis. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini bisa gentar terhadap kematian, tetapi karena mereka tenggelam dengan kekayaan dunia, seakan-akan mereka terkondisi tidak gentar terhadap kematian. Tetapi suatu saat ketika menghadap realitas ini, mereka pasti akan gemetar dan sangat menyesal karena tidak belajar takut akan Allah. Seharusnya realitas kematian yang bisa menjemput orang setiap saat menjadi suatu yang menggetarkan jiwa. Kalau seorang sudah tidak pernah tergetarkan oleh realitas ini, maka ia tidak pernah takut akan Allah. Manusia lebih digetarkan oleh banyak hal, yaitu masalah dunia fana, tetapi tidak takut akan Allah. Seharusnya seseorang tergetarkan oleh karena realitas ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi takut akan Allah dan berdamai dengan Allah secara benar pula. Harus diperhatikan bahwa seseorang yang datang ke gereja belum berarti bahwa orang tersebut telah berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah ditandai dengan kesediaan hidup menuruti segala keinginannya. Oleh karena itu, kita harus berpikir bahwa seakan-akan kematian sudah di depan mata, atau hari ini adalah hari atau saat terakhir bagi kita. Dengan demikian kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan benar. Kalau kematian benar-benar menjemput dan kita diperhadapkan kepada penghakiman Tuhan, kita sudah siap bahkan bersukacita. Penyesatan yang terjadi dewasa ini kepada jemaat adalah dikesankan bahwa kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi ke gereja berarti sudah berdamai dengan Allah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Mereka telah tertipu oleh ajaran gereja tertentu dan rezimnya yang mendevaluasi kebenaran. Mereka merasa sudah nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan. Padahal keselamatan harus dikerjakan sejak masih hidup di dunia. Perpindahan ke surga bukan nanti setelah mati, tetapi sejak hidup di dunia ini kita harus melakukan perpindahan. Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam Matius 6 ayat 21. Orang yang masih mencintai dunia ini artinya bersahabat dengan dunia dan menjadikan dirinya musuh Allah. Bersahabat dengan dunia artinya memiliki pengertian bahwa dunia dan segala hiburannya dapat membahagiakan hidupnya. Bapak Ibu, mari kita mawas diri, mengevaluasi diri kita. Siapkah kita untuk menghadapi realitas yang sebenarnya akan terjadi dan akan terus diingatkan kepada kita semua untuk berjaga-jaga. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.